Awas lu minggir. Jalan tuh lihat depan malah nunduk terus. Kita kan teman deket. Terus gue ini ada PR bahasa Inggris, tolong kerjain dong. Kamu kerjain sendiri aja, Fik. Nanti kalau ada kesulitan baru aku bantu. Gimana kalau imbalan kamu ngerjain tugasku, kamu nggak akan aku ganggu selama 3 hari. Itu kan tugasmu. Salah siapa kemarin nggak berangkat? Pak, Rara udah capek. Rara pengen pindah sekolah aja. Emangnya separah apa si Viko itu? Waktu itu, masa Rara didorong ke tong sampah, dikatain sampah. Terus setiap kemana-mana, Rara nggak ada temen, Pak. Viko ngajak yang lainnya buat jauhin Rara. Rara dibilang bau, jorok, caper, cari muka. Rara udah capek, Pak. Kok bisa Viko benci banget sama kamu? Kamu ada salahkah sama dia? Enggak, Pak. Rara baik kok sama semuanya yang di kelas. Tapi Viko itu yang nggak srek sama Rara. Teman-teman kelas juga mulai jauhin Rara gara-gara dia. Kok bisa si Viko tidak dimarahin guru BK? Kamu cerita nggak ke gurumu? Kalau Rara cerita, nanti Rara dipukuli, Pak. Ya udah, besok Bapak coba ngobrol sama gurumu dulu soal si Viko itu. Assalamualaikum Bu, saya ayah dari siswa bernama Rara dari kelas 10E. Waalaikumsalam. Rara yang kemarin memenangkan lomba cerdas cermat di tingkat provinsi kan ya Pak? Iya Bu. Walah, ada masalah apa ya Pak? Begini Bu, saya dapat laporan dari anak saya. Katanya dia dibully sama teman sekelasnya, namanya Viko. Astagfirullahaladzim, saya benar-benar minta maaf Pak. Saya malah baru tahu soal ini. Rara tidak pernah bercerita kepada saya. Viko memang anak yang bandel di sekolah. Banyak siswa-siswi lain yang sudah mengeluhkan tingkahnya. Saya tidak percaya Rara menjadi salah satu korbannya. Jadi anak saya benar soal kasus pembulian tersebut. Saya tidak terima kalau anak saya kenapa-napa. Saya mohon dengan sangat kepada Bu Guru agar anak tersebut ditindaklanjuti. Untuk sekarang, sepertinya kami belum bisa melakukan apa-apa, Pak. Karena belum ada bukti bahwa Viko melakukan semua itu. Bukti? Apa maksud Ibu dengan bukti? Apakah anak saya harus dipukul hingga lebam sebagai bukti bahwa dia dirundung? Bukan begitu maksud saya, Pak. Justru sebelum ada korban dan dampak yang fatal karena kenakalan Viko, kita sebagai orang dewasa harus menindaklanjuti dan mengawasinya. Baiklah, akan saya coba tanyakan kepada kepala sekolah mengenai Viko. Terima kasih Bu. Jadi, bagaimana menurut Bapak? Apa yang dikatakan ayah Rara benar, tapi seperti yang kita tahu, sekolah kita punya peraturan yang ketat mengenai sanksi dan hukuman kepada murid. Kita tidak bisa seenaknya mengeluarkan Viko karena masalah itu. Tapi tidak baik jika kita terus-terusan tutup mata tentang Viko. Sudah ada banyak anak yang mengeluhkan kelakuannya. Apa Bu Guru sudah mencoba memanggil orang tuanya? Sudah Pak, tapi yang datang bukan orang tuanya, tapi pamannya. Dari keterangan teman sekelas Viko yang cukup dekat dengan dia, Viko yatim piatu yang hidup seorang diri. Pamannya tidak peduli padanya, dan menurut rumor, beliau sering mabuk-mabukan. Klasik, menarik, seperti adegan di film-film. Pak, Saya bercanda kok, tidak usah tegang begitu. Bagaimana jika kita jatuhkan hukuman skors kepada Viko? Menurut saya, jika kita mengeluarkan Viko, kecil kemungkinan baginya untuk melanjutkan sekolahnya lagi. saya ragu. Jika Viko diskors, ada kemungkinan dia akan terjebak dengan pamannya. Kalau rumor tadi benar, ia bisa terkena masalah. Sementara waktu skornya, bagaimana jika kita masukkan dia ke pondok agar kita tetap bisa memonitor keadaannya? Akan saya urus izin walinya dan ibu coba yakinkan Viko. Baik, Pak. Setelah beberapa minggu, guru BK dan Kepsek mencoba meyakinkan keduanya. Akhirnya, Viko dan pamannya setuju. Perlahan, Viko paham bahwa guru-gurunya hanya menginginkan yang terbaik untuknya. Rencananya, Viko akan menghentikan sekolahnya selama setengah tahun dan fokus membenahi dirinya.
Rara senang karena tidak ada lagi yang mengganggunya di sekolah. Rara, aku mau minta maaf karena udah pernah ngejauhin kamu karena aku diadu domba oleh Viko. Santai aja, nggak apa-apa kok. Kamu dendam nggak sih sama Viko? Nggak kok, yang lalu biar aja berlalu. Semoga keadaan Viko cepat membaik. Itu aja sih doaku.